kembali dengan Ibu Gusrika Nadiawati dalam mata pelajaran IPS terpadu. Insya Allah 80 menit ke depan kita akan bersama dalam pembelajaran IPS. Baik anak-anak ibu semuanya, apakah pada hari ini anak-anak semua siap untuk melakukan kegiatan belajar IPS? Ya. Siap. Nah, sebelum kegiatan belajar IPS ibu mulai, ibu persilahkan kepada anak-anak ibu semuanya, silahkan lihat di samping kiri, di samping kanan. Kalau misalkan masih ada sampah, silahkan buang ke tempat sampahnya. Silahkan. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah kelas kita sudah bersih? Sudah. Siap untuk melakukan kegiatan belajar? Baik. Sebelum kegiatan belajar ibu mulai, ibu ingin melakukan absensi dulu. Ibu ingin mengecek kehadiran kamu semua pada pagi hari ini. Aini Janatul, Angelina Dwi Mayori, Atina Sabila Khadijah, Belkis Liza, Vika Septi Ananda, Mega Rianti Putri, Miftahul Aziza, Muhammad Ragil, Muhammad Razak, Nafesa Setundina, Nur Syifa Oktarosi, Rika Trihandayani, Rafki Juanda, Rifki Jeff Silva, Siti Aurel Khairunisa, Fanya Maulidia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kamu semua pada pagi hari ini hadir semua. Insya Allah pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kegiatan pembelajaran ibu mulai, ibu minta kepada ketua kelas tolong dipimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Ikra wa dua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Allahumma rabbil zidni ilman warzuqni fahman sadis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Amin. Terima kasih ibu ucapkan kepada kamu semua. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum ibu lanjutkan materi pembelajaran, ibu ingin tanya dulu kepada kamu semua, siapakah yang masih ingat apa materi pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Siapa yang bisa? Silahkan tunjuk tangan.
individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk meningkatkan pemahaman kamu tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin, yuk kita sama-sama bernyanyi dengan judul lagu Interaksi Sosial. Kepada anak-anak ibu semuanya, silahkan berdiri di tempat duduknya masing-masing. Baik anak-anak ibu semuanya, silahkan kembali duduk di tempatnya masing-masing. Terima kasih ibu ucapkan kepada kamu semua. Baik anak-anak ibu, sekarang waktunya kita melanjutkan materi pembelajaran kita. Silahkan kamu lihat gambar yang sudah ibu tampilkan di depan ini. Silahkan kamu analisa apa gambar yang sudah ibu tampilkan di depan, dan dianalisa kira-kira dari gambar yang sudah ibu tampilkan apa materi kita pada pertemuan pagi ini. Silahkan dianalisa terlebih dahulu. Baik anak-anak ibu semuanya, setelah menganalisa gambar yang sudah ada di depan, siapa yang tahu apa materi kita pada hari ini? Yang bisa silakan tunjuk tangan. Iya, silakan. Vika? Iya. Ini gambarnya tentang gotong royong. Berarti pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pagi ini ada dua. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah mengikuti video pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif dan bentuk interaksi sosial disosiatif dengan benar. Iya, inilah dua tujuan pembelajaran yang akan kamu capai pada pertemuan kita pagi hari ini. Sedangkan untuk pengambilan nilai, Ibu menggunakan 3 kriteria. Yang pertama kriteria pengetahuan, yang kedua kriteria sikap, dan yang ketiga kriteria keterampilan. Itulah 3 penilaian yang akan Ibu ambil nantinya. Jadi kamu semua nanti akan Ibu kelompokkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Di dalam kelompok itulah nanti akan membahas yang namanya LKPD. Sampai di sini apakah anak-anak Ibu semuanya paham? Paham. Baik anak-anak Ibu semuanya, sekarang silahkan kamu lihat dan kamu perhatikan gambar yang sudah Ibu tampilkan di depan ini. Kamu lihat gambar yang sudah Ibu tampilkan dan kamu analisa
pelajaran yang bisa kita ambil dari gambar yang sudah Ibu tampilkan di depan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menganalisa gambar yang sudah ada di depan Ibu. Silakan dimulai dari sekarang. Baik anak-anak Ibu semuanya, kamu sudah menganalisa dan mengidentifikasi kira-kira apa gambar yang sudah ada di depan ini. Nah, Ibu ingin bertanya kepada kamu semua, di lingkungan sekolah, apa bentuk interaksi sosial yang pernah kamu lakukan? Siapa yang bisa silakan tunjuk tangan. Ya, silakan Rafki. Gotong di lingkungan sekolah, Bu. Iya, bagus sekali. Salah satu bentuk interaksi sosial yang kita lakukan di lingkungan sekolah adalah dengan sesuai gambar yang nomor 1 ini, melakukan gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, bentuk interaksi sosial itu ada 2. Ada bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, dan yang kedua bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Kalau bentuk interaksi sosial asosiatif ini yang mengarah pada kesatuan. Apa contohnya yang mengarah kepada kesatuan? Gotong royong, kerjasama, apa lagi? Dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk sosial disosiatif ini contohnya seperti yang digambar. Apa ini? Kegiatan apa ini? Demo. Demo merupakan salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif. Jadi, bentuk interaksi sosial ini ada 2. Ada yang pertama namanya asosiatif, dan ada yang kedua namanya disosiatif. Kalau asosiatif itu yang mengarah kepada kebaikan atau kesatuan. Kalau dilihat dari gambar, manakah yang mengarah kepada kesatuan atau asosiatif? Gotong royong dan kerjasama. Sedangkan bentuk interaksi sosial yang kedua disosiatif atau yang mengarah kepada hal-hal negatif. Contohnya demo dan pertandingan. Sampai di sini paham? Baik anak-anak Ibu semuanya, untuk meningkatkan pemahaman kamu tentang materi pelajaran kita pada hari ini, bentuk-bentuk interaksi sosial, silahkan kamu amati video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat? Bentuk interaksi sosial bisa diklasifikasikan jadi 2, yaitu proses sosial asosiatif dan disosiatif. Ada proses asosiatif yang meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ada juga proses disosiatif yang meliputi persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik sosial. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya.
Proses asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan. Proses asosiatif juga disebut proses sosial, integratif, dan konjungtif. Proses ini penting untuk kemajuan masyarakat. Dalam proses sosial ini, anggota-anggota masyarakat berada dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-pola kerjasama. Proses sosial yang asosiatif dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara orang, perorangan, atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama biasanya berawal dari kesamaan orientasi. Bentuk kerjasama dibagi jadi 4, yaitu 1. Kerjasama spontan yang terjadi secara serta-merta. 2. Kerjasama langsung sebagai hasil perintah atasan kepada bawahan atau penguasa terhadap rakyatnya. 3. Kerjasama kontrak dilakukan atas dasar syarat-syarat atau ketetapan tertentu yang disepakati bersama. 4. Kerjasama tradisional, yaitu kerjasama sebagian atau unsur-unsur tertentu dari sistem sosial. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian diri orang-orang atau kelompok-kelompok manusia yang awalnya saling bertentangan. Akomodasi dilakukan sebagai upaya mengatasi ketegangan-ketegangan antara pihak yang bertentangan. Tujuan akomodasi adalah terciptanya keseimbangan interaksi sosial terkait norma dan nilai dalam masyarakat. Ada 8 bentuk akomodasi, yaitu 1. Coercion. Coercion terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain, terutama terhadap pihak yang lebih lemah. 2. Kompromi. Kompromi terjadi ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian. Semua pihak bersedia memahami keadaan pihak lain. 3. Arbitrasi. Arbitrasi terjadi bila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi, dihadirkan pihak ketiga yang netral untuk mengusahakan penyelesaian pertentangan. 4. Mediasi. Hampir sama arbitrasi, namun dalam mediasi, pihak ketiga bertindak sebagai penengah, tidak punya wewenang memberi keputusan penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak. 5. Konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk akomodasi untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya persetujuan bersama. 6. Toleransi. Toleransi merupakan bentuk akomodasi tanpa persetujuan resmi. Ada keinginan menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. 7. Stalemate. Stalemate terjadi ketika kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang. 8. Adjudikasi. Adjudikasi dipahami sebagai penyelesaian masalah atau sengketa melalui pengadilan atau jalur hukum. 3. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Proses ini meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi antara lain adalah 1. Sikap toleransi terhadap kebudayaan lain. 2. Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. 3. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran atau amalgamation. 7. Adanya musuh bersama dari luar. Sedangkan faktor-faktor penghambat asimilasi adalah 1. Terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat. 2. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi. 3. Perasaan takut terhadap kekuatan kebudayaan yang dihadapi. 4. Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya.
5. Perbedaan ciri-ciri badan dia seperti warna kulit. 6. Inner feeling atau perasaan yang kuat terhadap budaya kelompoknya. 7. Bila golongan minoritas mengalami gangguan-gangguan dari golongan yang berkuasa. 4. Akulturasi. Akulturasi bisa diartikan sebagai proses sosial yang timbul kalau kelompok manusia kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing. Unsur-unsur kebudayaan asing itu pelan-pelan diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Proses disosiatif. Proses sosial disosiatif adalah keadaan sosial dalam keadaan yang kurang harmonis akibat adanya pertentangan antara anggota masyarakat. Ketidaktertiban sosial atau social disorder memunculkan disintegrasi sosial akibat pertentangan antar anggota masyarakat tertentu. Proses sosial disosiatif juga disebut proses sosial disintegratif atau disjungtif. Meski proses ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, ketidakhadiran disosiatif berakibat stagnasi masyarakat. Proses sosial disosiatif meliputi 1. Persaingan. Persaingan merupakan suatu proses sosial saat ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan membuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi saat beberapa pihak menginginkan sesuatu yang jumlahnya sangat terbatas atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian umum. Ada beberapa fungsi persaingan, yaitu 1. Menyalurkan keinginan individu atau kelompok yang sama-sama menuntut dipenuhi, padahal sulit dipenuhi semuanya secara serentak. 2. Menyalurkan kepentingan serta nilai-nilai dalam masyarakat, terutama kepentingan dan nilai yang menimbulkan konflik. 3. Menyeleksi individu yang pantas memperoleh kedudukan serta peranan yang sesuai dengan kemampuannya. 2. Kontroversi. Kontroversi merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Penyebabnya adalah adanya perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dengan kalangan lain dalam masyarakat atau dengan pendirian masyarakat. Menurut Leopold von Weiss dan Howard Baker, bentuk kontroversi adalah 1. Kontroversi umum, misal penolakan, pengancaman pihak lain, perlawanan. 2. Kontroversi sederhana, misalnya menyangkal pernyataan orang di depan umum. 3. Kontroversi intensif, misalnya penghasutan atau penyebaran isu. 4. Kontroversi rahasia, misalnya pembocoran rahasia. 5. Kontroversi taktis, menunjukkan pihak lain, provokasi, dan intimidasi. 3. Pertikaian. Pertikaian merupakan bentuk lanjut kontroversi, artinya perselisihan sudah bersifat terbuka. Terjadi karena perbedaan antara kalangan tertentu dalam masyarakat semakin tajam. Pertikaian bisa muncul bila individu atau kelompok berusaha memenuhi kebutuhan atau tujuannya dengan cara menentang pihak lain dengan cara ancaman atau kekerasan. 4. Konflik. Konflik secara umum memang sering terjadi di dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang alami. Konflik adalah proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, kids, itu dia bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Sekarang sudah semakin tahu kan? Baik anak-anak ibu semuanya, kamu sudah memperhatikan dan melihat tayangan video yang sudah ibu tampilkan di depan. Selanjutnya, kegiatan kita adalah kegiatan belajar di dalam kelompok. Jadi, kamu akan berdiskusi di dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah ibu buatkan sebelumnya. Nah, di sini
Ibu mempunyai LKPD. LKPD inilah yang akan kamu diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Sampai di sini paham? Ada anak ibu yang ingin bertanya? Baik, anak-anak ibu semuanya, untuk membagi kamu semua menjadi 4 kelompok, kita akan bagi menggunakan sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Spinmail, di mana aplikasi ini kita gunakan untuk membagi kamu menjadi 4 kelompoknya masing-masing. Kita mulai dari sekarang. Untuk anggota kelompok 1 adalah Angelina Dwi Mayori. Untuk anggota yang kedua dalam kelompok 1 adalah Adina Sabina Khadijah. Untuk anggota ketiga kelompok 1 adalah Nafesa Sepundina. Dan untuk anggota kelompok 1 yang keempat adalah Mega Rianti Putri. Itu anggota kelompok 1. Kita lanjut mengajak untuk anggota kelompok 2. Anggotanya yang pertama adalah Nur Syifa Oktarosi. Anggota kelompok kedua adalah Muhammad Razak. Anggota ketiga dalam kelompok kedua adalah Muhammad Ragil. Dan anggota terakhir dalam kelompok 2 adalah Miftahul Azizah. 4 orang anggota kelompok kedua. Kita akan mengundi anggota kelompok 3. Anggotanya yang pertama Vika Septiananda. Anggota kelompok 3 yang kedua adalah Rifki Jeff Silva. Anggota kelompok 3 yang ketiga adalah
dan otomatis hari ini Zanarul menjadi anggota kelompok 4. Itulah anggota masing-masing kelompok pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak ibu semuanya, apakah semua kamu sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Nah, ibu silakan duduk dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, anak-anak ibu semuanya, apakah masing-masing kamu sudah duduk di dalam kelompoknya? Sudah. Sekarang silakan perhatikan tata cara untuk pengerjaan LKPD yang akan kamu diskusikan di dalam kelompoknya. Lihat ini. Ibu sudah membuatkan LKPD yang akan kamu kerjakan di dalam kelompok masing-masing. Di dalam LKPD inilah ada 4 buah gambar sesuai dengan gambar yang sudah ibu tampilkan di depan tadi. Nah, kamu lihat apa gambarnya? Kamu lihat ke semua gambar apa gambarnya? Kemudian kamu buat di sini isi kotak-kotak yang sudah ibu kosongkan ini. Kotak yang pertama, contoh kegiatan. Kamu lihat gambarnya, apa kegiatannya? Kalau misalkan dia gotong royong, berarti kamu jawab di sini gotong royong. Kalau misalkan dia kerjasama, buat di sini kerjasama. Kemudian penjelasan tentang gambar. Kamu jelaskan gambar ini. Kemudian yang ketiga, apa pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat? Kalau kita sering gotong royong, apa pengaruhnya di kehidupan masyarakat? Iya. Itulah yang akan kamu kerjakan di dalam LKPD ini. Baik anak-anak ibu, mengenai LKPD ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, untuk mengerjakan LKPD materinya, boleh kamu lihat pakar kita, boleh kamu lihat di buku paket IPS kita, dan boleh juga kamu cari sumber lain berupa internet. Silakan kepada anak-anak ibu keluarkan HP-nya untuk mengisi LKPD yang sudah ibu buatkan. Kepada masing-masing ketua kelompok, silakan mengambil LKPD ke depan. Baik anak-anak ibu semuanya, apakah sudah mendapatkan LKPD-nya? Kamu cari dan kamu kumpulkan informasi mengerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan. Baik anak, untuk memperdalam diri kamu untuk mengerjakan, ibu persilakan kepada kamu untuk rapot yang sudah ibu buatkan. Silakan ke depan, masing-masing anggota kelompoknya barcode-nya. Silakan. Kamera saya, kamera.
Baik, anak-anak ibu semuanya, apakah setiap kelompok sudah selesai melakukan kegiatan diskusi? Sudah. Nah, sekarang kita akan mengundi kelompok berapa yang akan melakukan presentasi. Kamu ada terbagi menjadi 4 kelompok. Kita akan undi melalui aplikasi Spinwheel kelompok berapa yang akan melakukan presentasi ke depan. Yang terpilih untuk melakukan presentasi, silakan maju ke depan untuk melakukan kegiatan presentasi. Dan kelompok yang akan melakukan kegiatan presentasi adalah kelompok satu. Silakan kepada kelompok 1 untuk maju ke depan untuk melakukan kegiatan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut ahli sosiologi John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, secara umum interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu asosiatif dan disosiatif. Berikut penjelasan dan contoh masing-masing. A. Interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah proses sosial yang mendekatkan atau mempersatukan. Berikut beberapa contoh interaksi terkait proses asosiatif. 1. Kerjasama cooperation. Kerjasama adalah bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan. Faktor mendorong terjadinya kerjasama yakni motivasi atau kepentingan pribadi, kepentingan umum, motivasi altruistik, dan tuntunan situasi. 2. Akomodasi atau accommodation. Akomodasi adalah suatu keadaan dan usaha-usaha dan mengakhiri pertikaian secara permanen atau sementara di antara pihak-pihak yang berkonflik. Adapun contoh bentuk akomodasi adalah paksaan, kompromi, mediasi, konsiliasi, dan toleransi. Asimilasi atau assimilation. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok. Proses ini ditandai oleh usaha-usaha mempertinggi kesatuan dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. 4. Akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok dan diolah tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli sebagai penerima. Sekian dari kelompok kami. Pada salam bermaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 1.
Baik, anak-anak ibu semuanya, sekarang waktunya kegiatan belajar kita adalah dengan melakukan permainan di dalam kegiatan pembelajaran. Ibu sudah mempunyai bentuk permainan. Di sini ada amplop misterius. Di dalam amplop ini, setiap amplop mulai dari nomor 1 sampai nomor 5, di dalamnya ada pertanyaan. Dan pertanyaan inilah yang akan kamu pecahkan di dalam kelompok masing-masing. Caranya, setiap orang pertama dari kelompok akan maju ke depan, ambil satu pertanyaan, dan pertanyaan itu akan kamu bawa ke dalam kelompok untuk mencari jawabannya. Kemudian orang kedua yang akan memberikan jawaban kepada pertanyaan yang di depan, begitu seterusnya. Paham? Baik, kepada anak-anak ibu yang laki-laki, tolong bantu ibu untuk menempelkan media pembelajaran kita ke depan. Baik, terima kasih Ibu ucapkan kepada anak-anak Ibu semua yang sudah membantu Ibu. Di tangan Ibu sudah ada lembaran jawaban-jawaban yang akan kamu cocokkan dengan pertanyaan yang ada di dalam amplopnya. Silakan ketua kelompok untuk mengambil lembar jawaban yang sudah ada di depan. Baik anak ibu semuanya, silakan dibuka klik lembar jawaban tadi. Dan ibu persilahkan kepada orang pertama dalam masing-masing kelompok untuk mengambil soal yang ada di dalam amplop nomor 1 dan dibawa ke dalam kelompoknya
dicarikan jawabannya. Silakan. Ayo nak, silakan dicarikan jawabannya. Cocokkan dengan pertanyaan yang sudah ada. Baik, silakan orang kedua untuk mengatakan jawaban dari amplop pertama dan ambil langsung pertanyaan di dalam amplop kedua. Silakan.
4. Baik, terakhir silakan kepada orang nomor 5 dalam kelompok mengambil jawab pertanyaan di amplop nomor 5 dan memasukkan jawaban dari amplop nomor 4. Silakan. Baik, silakan letakkan kembali jawaban dari pertanyaan amplop nomor 5 ke depan. Baik, anak-anak ibu semua, sekarang waktunya untuk menghitung skor yang sudah kamu dapatkan dalam pengerjaan kelompok tadi. Kepada anak-anak ibu semuanya, silakan simpan semua HP dalam tas ini. Kita mulai untuk penghitungan skor dari kelompok kuning. Pertanyaan dari kelompok kuning mendapat skor 20. Kelompok pink juga mendapat skor 20. Kelompok hijau juga mendapat skor 20. Dan kelompok putih juga mendapat skor 20. Ibu minta kepada dua orang anak ibu untuk menuliskan dan melihat jawabannya. Silakan. Iya. Kelompok kuning soal yang kedua salah, berarti poinnya 0. Yang pink juga salah, berarti mendapatkan skor 0. Yang hijau betul jawabannya, mendapat skor 20. Dan yang putih juga salah, berarti mendapat skor 0. Lanjut untuk jawaban yang nomor 3. Kelompok kuning, jawaban nomor 3 betul, berarti skor 20. Yang pink juga mendapat skor 20.
juga mendapatkan skor 20. Dan yang putih juga mendapat skor 20. Kita lanjut untuk pertanyaan amplop keempat. Pertanyaan keempat, kelompok kuning betul mendapat skor 20. Bagaimana dengan kelompok pink? Pink juga mendapat skor 20. Kelompok hijau juga mendapat skor 20. Kelompok putih ternyata salah lagi, mendapatkan skor 0. Lanjut pertanyaan terakhir. Kuning juga betul, pertanyaan nomor 5 dapat skor 20. Pink juga mendapatkan skor 20. Antara kuning dan pink seimbang. Hijau mendapatkan skor 20 karena jawabannya betul. Dan yang terakhir, putih juga mendapatkan skor 20. Terima kasih. Baik anak-anak ibu, ini perolehan skor yang sudah kamu dapatkan masing-masing kelompok. Kelompok berapakah yang paling tinggi skornya? Kelompok hijau mendapatkan poin 100. Baik anak-anak ibu semuanya, kita sudah mengetahui siapa pemenang pada kegiatan kita hari ini. Pemenangnya adalah kelompok hijau. Kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok dengan warna hijau. Baik anak-anak ibu semuanya, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran tadi, ibu ingin bertanya kepada kamu semua, siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada pagi hari ini? Yang bisa silakan tunjuk tangan. Ya silakan Aurin. Ada dua, yaitu interaksi yang bersifat asosiatif, yaitu yang mengarah pada kesatuan, dan interaksi yang bersifat disosiatif yang mengarah pada perpecahan. Ya, terima kasih Aurin. Jadi, kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah bentuk interaksi itu ada dua, ada yang bersifat asosiatif dan ada yang bersifat disosiatif. Asosiatif mengarah pada persatuan, disosiatif mengarah pada perpecahan. Baik anak-anak ibu semuanya, ibu ingin mengukur seberapa dalam dan seberapa jauh pemahaman materi tentang pelajaran pada pagi hari ini. Oleh karena itu, silakan duduk kembali seperti semula tadi. Baik anak-anak ibu semuanya, ibu ingin mengukur seberapa dalam dan seberapa jauh pemahaman materi kamu tentang pelajaran
semuanya, karena waktu untuk melakukan kegiatan hostesnya sudah selesai, silahkan kembali menyimpan HP-nya ke dalam laci masing-masing. Dan kegiatan kita selanjutnya adalah refleksi pembelajaran. Di tangan Ibu sudah ada 2 emoji yang akan kita gunakan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Jika kamu merasa senang dengan pembelajaran kita pada hari ini, kamu bisa mengangkat emoji dengan tanda suka. Tapi jika kamu merasa tidak senang dengan model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini, silakan kamu angkat dengan tanda tidak suka. Silakan kepada anak ibu semua untuk mengambil emojinya ke depan. Baik anak-anak ibu semuanya, bagaimana perasaan kamu semua belajar pada hari ini dengan menggunakan model pembelajaran Teams Games Learning? Apa jawaban kamu? Silakan angkat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti pada hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar. Kamu semua menyukai model pembelajaran TGT ini. Silakan simpan kembali refleksi pembelajarannya. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk materi kita minggu depan, kita akan mempelajari tentang diaspora bangsa Indonesia. Jadi silahkan kamu pelajari dulu materi tentang diaspora bangsa Indonesia tersebut. Dan sekali lagi Ibu minta kepada ketua kelas, tolong dipimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas. Rizkai Ikra